Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Nah, untuk ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Terima kasih. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menyebutkan manfaat sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan dengan sistematis. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi upaya pelestarian sumber daya alam dengan tepat. Dan yang keempat, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi upaya pelestarian sumber daya alam dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Sekarang amatilah beberapa gambar di samping. Ada 4 gambar ya anak-anak. Menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan alam dan yang menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam? Betul sekali, gambar A dan D termasuk usaha pelestarian lingkungan alam. Sedangkan gambar B dan C menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam. Anak-anak, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Perhatikan pada peta pikiran berikut ini. Sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis seperti hewan, tumbuhan, udara, air, sinar matahari, dan mikroorganisme lainnya. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang akan cepat habis apabila digunakan terus-menerus, seperti bahan-bahan galian atau barang tambang. Mengapa kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam? Karena kehidupan manusia sendiri sangat bergantung dengan sumber daya alam. Contoh saja, manusia bernafas menggunakan oksigen, dan oksigen dihasilkan dari fotosintesis. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem sangatlah besar. Nah, mari kita amati peta pikiran berikut ini. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan membuat lahan menjadi gundul yang menyebabkan beberapa hewan punah. Penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan dapat mencemari lingkungan dan dapat mempengaruhi daur hidup tumbuhan. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya laut. Dampaknya adalah dapat mengganggu ekosistem laut. Selanjutnya, perpindahan penduduk dapat mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya adalah penggunaan kendaraan bermotor yang menyebabkan polusi udara. Yang terakhir, perburuan hewan liar menyebabkan punahnya hewan. Anak-anak, bagaimana cara membuat peta pikiran seperti bu guru tadi? Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tulis sebuah gagasan utama di tengah. Yang kedua, buatlah cabang dari gagasan utama tersebut. Yang ketiga, hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat. Dan yang terakhir, kembangkan pikiran kamu dengan menulis ide pada masing-masing ranting yang lebih kecil. Anak-anak, pada hari ini kita sudah mempelajari yang pertama sumber daya alam, yang kedua dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia, yang ketiga membuat peta pikiran. Bangsa kita memiliki kekayaan dalam bentuk keragaman sumber daya alam. Kesemuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap bisa berjalan dengan baik dan seimbang. Sebagai tugas rumah, buatlah peta pikiran tentang upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, akhirnya selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.